Oke, kita mulai pembelajarannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita pimpin doa terlebih dahulu. Devi, silakan pimpin doa. Siap gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap gerak. Janji siswa. 1. Selalu berusaha aku dengan baik, sopan dan santun dimanapun berada. Duduk. Oke, terima kasih untuk Devi. Sebelumnya saya absen dulu. Karisa, adakah yang tidak masuk hari ini? Izin 4. Oke, yang izin berarti 4. Berarti motivasi terlebih dahulu, biar kalian lebih semangat lagi. Nah, seperti yang kemarin, long life lesson artinya belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Nah, ada 2 gambar di atas. Gambar yang pertama ada tangan yang memegang es yang menjadi air. Itu termasuk proses apa? Ada tujuan pembelajarannya. Saya minta salah satu untuk membacakan ke depan. Silakan dibaca nomor 1.1. Berdiri. Peserta didik melalui link drive kelasnya di depan. Di dalam drive kalian sudah ada bahan ajarnya. Yang ada internetnya silakan dimasukkan. Oke, cukup. Saya tunjuk buat jawab pertanyaan dari saya. Sekaligus mereview materi yang kemarin tentang perubahan wujud. Diza, tahu kapur barus? Nah, gambar apa di atas? Merebus air. Nah, air mendidih. Pernah kalian merebus air? Pernah. Apa yang kalian lihat ketika airnya mendidih? Ada gelembung-gelembungnya. Oke, tapi sebelumnya dibentuk kelompok seperti biasa ya. Garis pertama berarti kelompok 1, garis kedua kelompok 2, garis ketiga kelompok 3. Kipasnya dimatikan dulu, yang belakang sama yang depan. Masalah kipasnya dimatikan. Gelas tadi yang diisi air, apakah ikut terbakar atau tidak? Mengapa seperti itu? Kemudian yang ketiga, mengapa bisa
Yang sudah dimatikan lilinnya, ditaruh lagi perlengkapannya. Beresin yang sudah, nanti dibuang ketika pembelajaran selesai. Diberesin dulu. Didiskusikan sama kelompoknya, kemudian dikerjakan. Oke, sudah kita presentasi. Tapi sebelumnya LKPD-nya dikirim dulu ke link drive-nya tadi. Persiapan kelompok 1. Kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Analisislah apakah yang terjadi pada gelas yang kosong, mengapa. Kemudian ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Oke. Mbak Sanas dari kelompok 2, silakan maju ke depan sini. Bertanya untuk kelompok 1. Kenapa kalau membakar panci dari bahan stainless itu tidak meleleh seperti gelas tadi? Oke. Kenapa ketika memanaskan dengan panci, pancinya tidak meleleh seperti gelas tadi? Dari kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Bilkis. Ke depan Mbak Bilkis. Karena bahan stainless itu bersifat menghantarkan panas sehingga tidak meleleh seperti botol plastik tadi. Akan tetapi jika panas yang diberikan pada panci melebihi batas ambangnya, maka panci tersebut bisa berlubang. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang presentasi? Oke, Mbak Andini. Oke, yang B, kolom B. Analisislah apakah yang terjadi. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, Mbak Alif Bilkis dari kelompok 1. Apakah balon 2 siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Indira ke depan. Gimana balonnya? Meleleh tidak nanti? Meleleh? Ini nih. Bagaimana balonnya? Sama, karena panas yang di Kelompok 3 siapa perwakilannya? Oke, Kevinda. hasil analisis dari kedua percobaan? Mengapa? Siapa kelompok 4? Oke, Mbak Amalia. Kalor dapat berpindah tempat dari yang bersuhu rendah ke... Berani maju untuk yang A, soal evaluasinya. Oke, Mbak Ailsa. Analisilah peristiwa di bawah ini. Oke, yang kedua, soal yang kedua siapa yang berani? Oke, Mbak Devi. Analisislah peristiwa ketika kalian Oke, terima kasih Mbak Devi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Devi. Kemudian ada yang bisa menjawab permasalahan tadi? Pertanyaan dari permasalahan tadi? Ada yang berani menjawab? Bagaimanakah jawabannya? Kenapa bisa muncul gelembung-gelembung air saat mendidih? Oke, Mbak Aulia Nur. Karena selama proses pemanasan air tersebut terjadi. Yang kedua, mengapa botolnya tadi ketika diisi air tidak meleleh? Apa yang terjadi? Oke, Mbak Debi. Karena panas atau kalor yang diberikan ke botol plastik. Nah,
tadi kalian sudah praktek tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 macam, konduksi, konveksi, dan radiasi. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah yang konveksi. Kemudian, ada yang berani menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Mbak Aska? Kesimpulan yang pertama apa Mbak Aska? Jadi kesimpulannya yaitu suhu ini tidak dapat. Kemudian ada yang bisa menambahi lagi? Mbak Elivia. Kesimpulan untuk hari ini apa Mbak Elivia? Kesimpulannya, kalor dapat berpindah. Oke. Nah, di situ sudah ada soal evaluasi, nanti silahkan kalian jadikan PR. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan. Oke? Oke, siap. Nah, sekarang kita akhiri, dipimpin doa terlebih dahulu, ditutup doa dan janji siswanya. Mbak Devi, silakan dimatikan dulu. Dimatikan dulu, perhatikan menghadap ke Mbak Devi dulu. Berdiri gerak. Kode kehormatan siswa. 1. Menjunjung tinggi janji siswa. 16. Pantang menentang. Duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jangan lupa tugasnya dikerjakan besok, minggu depan dikumpulkan lagi. Kemudian minggu depan mulai belajar tentang fluida. Kita belajar tentang fluida, apa itu fluida? Nah, minggu depan akan kita pelajari. Oke, untuk hari ini saya syukuri dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhiru qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.